Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan membahas prediksi soal PSAT IPA untuk kelas 7. Langsung saja, soal yang pertama adalah soal uraian. Nomor 1. Dari ekosistem hutan di atas, tentukan A. komponen biotik, B. komponen abiotik. Jadi, di dalam ekosistem terdapat dua komponen penting, yaitu abiotik dan biotik. Kedua komponen tersebut merupakan penyusun ekosistem. Dalam lingkungan yang alami, kedua komponen saling menjalin interaksi. Interaksi tersebut terjadi antara komponen abiotik dengan ebiotik maupun antar komponen yang ada dalam kedua komponen tersebut. Untuk yang pertama ya, komponen abiotik. Untuk yang A, komponen biotik dulu. Oke, berarti komponen biotik adalah komponen hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk biotik atau makhluk hidup adalah bernafas, tumbuh berkembang biak, mampu bergerak, dan membutuhkan makan dan minum. Oke, jadi contoh komponen biotik itu adalah makhluk hidup ya, berarti seluruh makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem hutan. Kita lihat yang makhluk hidup di dalam ekosistem hutan adalah ada kanguru, kita yang A dulu, biotik. Berarti biotik itu tadi kan makhluk hidup. Kita cari yang makhluk hidup, ada kanguru, lalu ada katak, ada siput, ada tumbuhan, ada burung, ini ada burung, lalu ada apa lagi? Rumput air. Nih, ada jamur. Jamur juga termasuk komponen biotik. Udah, ini adalah komponen biotik. Lalu untuk yang B, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda mati atau bernyawa di dalam lingkungan ekosistem atau tidak bernyawa ya. Jadi abiotik itu benda mati. Contohnya adalah air, tanah, batu, angin, dan udara. Meski tidak bernyawa, komponen abiotik ini dibutuhkan untuk membantu komponen abiotik. Untuk membantu komponen biotik, Hal ini karena dalam komponen abiotik, komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan. Karena itu, abiotik dan biotik saling berkaitan. Jadi, komponen abiotik, bentar kita cari dulu. Yang B tadi adalah abiotik ya. Ini benda mati, yang mati atau tidak bernyawa. Jadi benda matinya adalah yang pertama ada sinar matahari, lalu ada tanah, ada apa lagi? Air, ada batu. Oke, hanya ini yang terlihat di dalam gambar ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2, uraian. Susunlah rantai makanan dari hewan-hewan di bawah ini. Jadi, manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Sebagai sesama makhluk hidup yang menempati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi.
Hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan jaring-jaring makanan yang saling terkait. Jadi rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan atau serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Jadi secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi kita lihat ya, untuk yang A, ini ada kata burung gagak, pengurai, padi, ular sawah, dan siput. Berarti kita harus tentukan dulu untuk urutan pertama itu harus produsen. Yang merupakan produsen itu adalah padi. Lalu padi dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu herbivora. Berarti adalah kata ya. Ini konsumen 1. Kata. Kemudian kata dimakan oleh ular sawah. Ini konsumen tingkat 1, ular sawah konsumen tingkat 2. Lalu ada ular sawah dimakan oleh burung gagak, konsumen tingkat 3, burung gagak. Kemudian burung gagak. Maaf, di sini ada siput ya, tidak terlihat. Kita ulangi. Ada siput tadi, maaf nggak kelihatan. Jadi yang pertama tadi adalah produsennya adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh siput dulu. Siput dimakan oleh kata. Lalu ini konsumennya ya. Ini adalah produsen, ini konsumen. Setelah dimakan oleh kata, siput, sudah, kata, padi, lalu ada ular sawah. Kemudian ular sawah dimakan burung gagak. Lalu kemudian yang terakhir gagak mati dimakan oleh pengurai. Maaf tadi siputnya nggak kelihatan. Oke, jadi ini adalah urutan rantai makanannya. Kemudian untuk yang B, susunan rantai makanan dari hewan di bawah ini adalah sama seperti tadi. Berarti kita harus cari dulu. Kita cari dulu mana yang merupakan produsen. Jadi ada istilah fitoplankton dan zooplankton. Jadi untuk fitoplankton itu adalah produsennya, zooplankton itu zoo itu kayak hewan-hewan kecil sekali yang sangat tidak terlihat ya oleh mata, itu adalah konsumennya. Oke. Jadi untuk urutan rantai makanan di laut, ini urutannya. Yang pertama ada fitoplankton, ini sebagai produsen. Kemudian zooplankton konsumen tingkat 1, ada ikan kecil konsumen, ikan besar konsumen, ada paus juga konsumen. Kemudian ada pengurai. Ini sebagai dekomposer ya. Jadi fitoplankton dan zooplankton, produsennya adalah fitoplankton. Jadi diawali dari fitoplankton ini dulu, baru ke zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, lalu yang terakhir adalah pengurai. Oke. Untuk susunan yang ketiga, ini ekosistem ya di hutan. Ekosistem hutan. Kita cari produsennya dulu. Produsennya adalah rumput. Berarti kita tulis rumput. Kemudian rumput dimakan oleh kelinci. Kasihan. Kelinci dimakan oleh serigala dulu. Kemudian serigala dimakan harimau. Harimaunya mati akan diuraikan oleh pengurai. Ini ya. Ini adalah susunan rantai makanan dari ekosistem ini. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 3, sebutkan fase bulan dari nomor 1 sampai 8. Jadi fase bulan ini
Bisa dilihat dari ini ya gambarnya. Mataharinya dari sebelah kiri. Ini mataharinya dari sebelah kiri. Jadi fase bulan adalah perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan fase bulan ini bisa terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi atau berevolusi terhadap bumi. Bumi selalu bergerak, berputar mengelilingi matahari. Bulan juga melakukan hal yang sama ya, ikut bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi dari barat menuju timur. Sekali berevolusi terhadap bumi, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari atau hampir 1 bulan. Jadi kita akan masuk ke fase-fase bulan. Karena bulan bergerak mengelilingi bumi, maka bagian bulan yang terkena sinar matahari juga akan berbeda-beda penampakannya. Jadi terlihat seperti bentuknya berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan bentuk bulan seolah berubah ya. Padahal di luar angkasa bentuk bulan itu tetap sama. Enggak ada yang sabit, tidak ada yang purnama, seperti itu. Jadi perbedaan ini hanya karena dia terkena sinar matahari atau tidak. Jadi secara umum ada 8 fase bulan dari waktu ke waktu. Tadi hampir 1 bulan, 29,5 hari ya. Jadi perbedaan fase bulan ini kita lihat nomor satunya yang di sini. Berarti ini adalah fase-fase bulan. Tadi nomor satunya ini, nomor 2 adalah bulan sabit, nomor 1 bulan baru, 2 bulan sabit, kemudian yang ketiga adalah bulan separuh, yang nomor 4 adalah bulan cembung, nomor 5 bulan purnama, dan yang ke-6 bulan cembung lagi, yang ke-7 bulan separuh lagi, dan yang ke-8 adalah bulan sabit lagi. Oke, untuk pengertiannya yang pertama ini ya, bulan baru atau new moon itu adalah fase ketika bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Konjungsi itu adalah jembatan yang berada di tengah antara matahari dan bumi. Pada fase bulan baru memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terharang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Biasanya fase bulan baru terjadi pada hari pertama. Oke, jadi hari pertama ya. Ini adalah bulan baru. Nomor 1 ini bulan baru. Kemudian fase yang berikutnya ini masuk ke fase bulan sabit dulu ya. Arah rotasinya ke bawah. Ini ke bawah. Bulan sabit itu adalah setelah mengalami fase new moon atau bulan baru, bulan mengalami fase bulan sabit awal. Pada fase bulan sabit awal, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah, sehingga dari bumi akan terlihat menyerupai bentuk sabit. Fase bulan sabit awal terjadi pada hari keempat. Jadi ini hari pertama, ini hari keempat. Kemudian berikutnya ada bulan separuh. Bulan kemudian terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Tahap ini dinamakan fase bulan paruh awal. Hari ini karena bagian matahari yang bersinar tepat mengenai setengah bagian bulan. Alhasil pada fase bulan paruh awal kita akan melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Terjadi pada hari ke-6, 7, dan 8. Kemudian ada bulan cembung awal karena kita arahnya ke kanan ya. Bulan cembung awal. Ini bulan cembung. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka selanjutnya akan terjadi fase bulan cembung awal. Saat ini, bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga kita melihat bulan dari bumi itu bentuknya seperti cembung, 3/4 bulan.
Maka kayak dia itu terlihat seperti bulan cembung ya. Ini kan kita melihatnya dia itu full 3/4. Ya belum full, masih 3/4 bagian. Ini disebut bulan cembung awal. Kemudian untuk fase berikutnya adalah bulan purnama. Fase ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti pada fase first quarter tadi, bedanya bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Jadi ini full tertutup karena bulan nggak bisa mendapatkan sinar matahari, kan ada bumi di sini. Ini bulan purnama ya. Lanjut untuk fase berikutnya adalah bulan cembung lagi. Tapi sudah bulan cembung fase akhir. Setelah melewati setengah putaran, tadi kan sudah melewati bulan purnama, bulan akan kembali mengalami fase bulan cembung. Tepatnya bulan cembung akhir atau fase waning gibbous. Pergerakan bulan terus menuju ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Kemudian fase yang berikutnya adalah bulan separuh. Jadi sama seperti yang tadi, terlihat seperti separuh bulan ya. Posisi ini sudah mencapai 3/4 putaran karena letaknya saat ini cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat seperti setengah lingkaran. Oke, kemudian kita masuk ke bulan sabit lagi, tapi untuk yang fase akhir. Bulan sabit fase akhir adalah saat dimana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase bulan sabit akhir terjadi di hari ke-27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akan kembali ke posisi awal atau new moon lagi. Oke, jadi bulan akan kembali ke posisi awal. Jadi jangan bingung kalau besok yang keluar urutannya adalah dari nomor satunya di sini. Kemudian nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal dihafalkan saja fasenya. Besok urutannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalian harus bisa menjawab ya. Yang penting kalian hafalkan fase-fasenya. Oke. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal uraian untuk PSAT nanti. Semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.